Sidang perkara pidana nomor 160 PIB 2025 PT Banten dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum sidang kami lanjutkan, saya minta kepada apakah awak media atau saudara-saudara yang mau mengambil gambar, saya persilahkan selama 5 menit dari sekarang. Silakan. Kalau perekaman itu silakan, nggak apa-apa. Yang maksudnya ada bridge foto, silakan. Baik, cukup. Kemudian yang hadir pada sidang hari ini adalah penasihat hukum. Siapa namanya, Pak? Al-Ghufrani SMH. Al-Ghufrani SMH. Baik. Saya sampaikan, Bapak, acara sidang pada hari ini adalah membacakan putusan atas perkara nomor 160 PIB 2025 PT Banten. Saya sampaikan kepada saudara penasihat hukum bahwa putusan ini sudah jadi, ya. Saya sampaikan bahwa terkait dengan pembacaan putusan ini yang terkait dengan memori banding, kontra memori banding, semuanya sudah ada di sini. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi waktu, nah, saya tidak akan bacakan keseluruhan dari memori dan kontra memori banding itu. Jadi yang saya bacakan nanti pokok-pokoknya saja. Begitu saudara-saudara ya. Kalau pertimbangan hukumnya lengkap kami bacakan di sini. Seperti itu. Ya. Ada tanggapan silakan. Paham ya? Baik. Ya, baik, silakan yang mau merekam, silakan. Saya beri izin. Tapi kalau yang foto-foto yang ada bridge itu, mohon dipahami, jangan dilakukan. Karena terus terang agak sedikit mengganggu konsentrasi kami di dalam membacakan putusan ini. Baik. Putusan nomor 160 PIB 2025 PT Banten demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, tempat lahir Jakarta, umur 48 tahun, tanggal lahir 20 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Golf Residence Kemayoran, Blok GBV 18, Kelurahan Kedamengan Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 7 April
2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024, penangguhan penahanan penyidik pada tanggal 3 Mei 2024, pencabutan penangguhan penahanan oleh penyidik pada tanggal 19 Mei 2025, penyidik penahanan lanjutan perpanjangan penuntut umum tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2025, penuntut umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum 1. Gufroni SH MHCA dan kawan-kawan, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik LBH-AP, pimpinan Pusat Muhammadiyah, beralaman di Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 027 /LBH datar AP /2025 tanggal 2 Juni 2025 dan telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Juni 2025 nomor 2336 /SK titik pengacara /2025 PN Tangerang. 2. Fajar Gora sarjana hukum magister hukum dan kawan-kawan, para advokat pengacara berkantor di Law Office Fajar Gora dan N Partners, beralaman di Jalan Umbut nomor 43 Blok 1 Villa Kelapa 2 Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0595 SK PIK D datar FJP Romawi 6 2025 tanggal 2 Juni 2025 dan telah didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Juni 2025 nomor 2352 SK titik pengacara /2025 PN Tangerang. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat-surat yang bersangkutan, menimbang bahwa menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang oleh penuntut umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDM 182/M.6.12.3/2/5/2025 tertanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut. Perbuatan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatannya tertanggal 10 Juni 2025, menimbang bahwa atas keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 17 Juni 2025, menimbang bahwa keberatan dan penasihat hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan sela nomor 856/PB/2025 PN Tangerang tanggal 24 Juni 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dilanjutkan, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka putusan sela nomor 856/PB/2025 PN Tangerang tanggal 24 Juni 2025
tersebut harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dengan menunjuk pada berkas perkara atas nama terdakwa Charlie Chandra yang dimintakan pemeriksaan banding. Menimbang bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, maka penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan requisitor surat tuntutan pidana nomor register perkara norek perkara PDM 1821-3-6.0/3-2/5 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada akhir tuntutannya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal. Oleh karena itu penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang ditentukan sebagai bukti daripada sesuatu hal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tertahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada termohon Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di Tiga Rasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon garis miring keluarga Tangerang 9 Februari 2023, 1 butir sertifikat hak milik nomor 5 garis miring Lomo atas nama Sumita Chandra dipergunakan dalam perkara Sukamto SH MKN. Menetapkan pada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut terdakwa atau penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Saya tidak akan bacakan Bapak ya, tapi sudah tercantum di sini lengkap di putusan ini. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan terdakwa Charlie Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa Charlie Chandra dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana surat tuntutan penuntut umum diserahkan kepada yang berhak. 5. Menyatakan mengembalikan sertifikat SHM nomor 5 garis miring Lomo atas nama Sumita Chandra kepada yang berhak yaitu terdakwa Charlie Chandra. 6. Memberikan biaya dan perkara ini kepada negara. Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dengan putusan nomor 856 garis miring PIK B garis miring 2025 garis miring PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada termohon Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di Tiga Rasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon garis miring keluarga Tangerang 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat hak milik nomor 5 Lomo atas nama Sumita Chandra dipergunakan dalam perkara Sukamto SH MKN.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa untuk membersihkan uraian putusan ini, maka salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856/B/2025 PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 tersebut harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dengan menunjuk pada berkas perkara atas nama terdakwa Charlie Chandra. Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, penuntut umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan di dalam akte permintaan banding nomor 87 akte pik 2025 PN Tangerang junto nomor 856 pik B pik B 2025 PN Tangerang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 pik B 2025 PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa sebagaimana atas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan di dalam akte permintaan banding nomor 87 akte pik 2025 PN Tangerang junto nomor 856 pik B 2025 PN Tangerang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 pik B 2025 PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025. Menimbang bahwa permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut juga telah diberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana atas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan banding tertanggal 1 September 2025 yang telah diterima di Kementerian Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 September 2025. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan banding tertanggal 1 September 2025 yang telah diterima di Kementerian Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 2 September 2025. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan kontrak berbanding tertanggal 3 September 2025 yang telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 September 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat hukum terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 4 September 2025. Menimbang bahwa terdakwa telah pula mengajukan kontrak berbanding tertanggal 9 September 2025 yang telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 September 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 10 September 2025. Menimbang bahwa memori banding dari penuntut umum tanggal 1 September 2025 pada prinsipnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 pik B 2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Tidak saya bacakan alasan-alasannya Pak ya, tapi tercantum semuanya di dalam putusan ini. Memori banding dari penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut, bahwa kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah menuntut sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sebuah hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang ditentukan sebagai bukti daripada sesuatu hal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menjatuhkan pidana penjara dan seterusnya. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan dapat diputus sesuai keadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa memori banding dari penasihat hukum terdakwa tanggal 1 September 2025 pada dasarnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 B 2025 Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 dengan mengumumkakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut. Tidak saya bacakan dan dianggap sudah dibacakan Pak ya alasan-alasannya, dan semuanya sudah ada di dalam putusan ini. Selanjutnya, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang terdakwa sampaikan dalam kontra memori banding ini, jadi ada kontra memori banding juga di sini Bapak ya. Alasan-alasannya sudah ada di sini semua dan ini sudah tercantum di sini. Tidak saya bacakan kembali. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang terdakwa sampaikan dalam kontra memori banding ini, maka terdakwa Charlie Chandra terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 B 2025 Tangerang atas nama terdakwa Charlie Chandra dalam kurung terbanding. Mengadili sendiri menyatakan Charlie Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalasan surat pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. 2. Membebaskan Charlie Chandra dalam kurung terbanding dari dakwaan atau setidak-tidaknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Charlie Chandra dalam kurung terbanding. 4. Mengembalikan bukti surat dan barang bukti kepada yang paling berhak termasuk sertifikat hak milik nomor 05/Lemu. 6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang di dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Moda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 24 Agustus 2025. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, maka permohonan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa setelah membaca mempelajari dengan teliti dan seksama surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, terutama salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 Pit B 2025 Tangerang tanggal 24 Juni 2025 beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 Pit B 2025 Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 dan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara aku serta telah memperhatikan
Pula, memori banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari penuntut umum dan terdakwa, maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banten akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum sebagaimana dikemukakan di dalam surat keberatan tertanggal 10 Juni 2025. Saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa terkait putusan selah Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 PP 2025 Tangerang pada 24 Juni 2025, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana akan disebutkan di dalam pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan tanggapannya atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana tercantum di dalam surat tanggapannya tertanggal 17 Juni 2025. Menimbang bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan selah nomor 856 PP 2025 Tangerang tanggal 24 Juni 2025. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, serta putusan selah nomor 856 garing PP garing 2025 garing PN Tangerang tanggal 24 Juni 2025, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan selah Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, maka pertimbangan putusan selah tersebut menjadi Majelis ambil alih menjadi bagian pertimbangan putusan dalam tingkat banding. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 garing PP garing 2025 garing PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 yang dimintakan pemeriksaan banding oleh penuntut umum dan terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terkait pertanyaan terdakwa Charlie Chandra yang diajukan di dalam nota pembelaannya sebagaimana telah dimuat pada halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 PP 2025 PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025. Pertanyaan dari terdakwa Charlie Chandra tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana mungkin saya dituduh turut serta dalam tuduhan membuat surat palsu, khususnya lampiran 13, jika orang yang diduga membuat surat palsu itu sendiri, yakni Notaris Sukanto, bahkan belum disidangkan hingga hari ini. Apakah adil menuduh saya ikut serta bersama-sama dalam suatu perbuatan yang pelakunya sendiri belum pernah diuji secara hukum? Kedua, siapa sebenarnya yang dianggap menguasai tanah secara fisik? Apakah pihak yang sudah menguruk dan menduduki tanah secara ilegal sejak tahun 2013 dengan saksi kelana yang sebenarnya mengakui tidak semua yang ia katakan benar, atau kami keluarga Sumita Chandra yang memiliki sertifikat hak milik sah sejak tahun 1988, membayar pajak selama 35 tahun, mengelola tambak di atas tanah tersebut sebelum akhirnya diusir oleh kelompok yang terkenal. Semua sudah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang kami hadirkan. Bagaimana Majelis Hakim yang mulia menentukan siapa penguasaan fisik yang layak dilindungi oleh negara? Apakah yang punya sertifikat, yang membayar pajak dan sejarah kepemilikan yang sah, atau yang mengusir kami dan menduduki tanah itu tanpa alasan? Pertanyaan ketiga, siapa yang dilindungi oleh pengadilan ini? Apakah ahli waris Sumita Chandra, pemegang
sertifikat hak milik sejak tahun 1988 yang telah membayar pajak sampai tahun 2023 yang hanya ingin melaksanakan warisan dan mengurus balik nama sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan pewaris dinyatakan sebagai pembeli yang beretikat baik. Ataukah PT Mandiri Bangun Makmur milik Agwan yang telah menduduki tanah itu sejak tahun 2013 tanpa alasan dan secara melawan hukum? Menimbang bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan terdakwa Charlie Chandra tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terkait masalah belum disidangkannya Notaris Sukamto SHMKN berkas terpisah atau splitsing dan belum dilakukan penuntutan oleh penuntut umum terhadap yang bersangkutan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal ini lazim terjadi di dalam praktik peradilan pidana sebagai bagian dari strategi penuntut umum dalam melakukan penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara. Mengingat prinsip hukum yang harus dipegang teguh dalam pembuktian perkara pidana adalah bahwa dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang dari cahaya. In criminalibus probationis beden essentiae clarionis. Artinya bahwa hakim itu dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan kuat serta tidak ada keraguan, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan azas hukum pembuktian yang dianut di dalam hukum acara pidana, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah, dan dengan dua alat bukti itu diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam teori hukum pembuktian disebut azas negatif Wetteling Lewis teori. Menimbang bahwa adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi dan dapat dibenarkan secara hukum jika terdakwa dituduh atau didakwa turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat, karena ajaran ilmu hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana mengajarkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam teori hukum disebut vicarious liability, yang dalam KUHP Indonesia juga telah dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terlepas dari apakah saksi Notaris Sukamto SHMKN memberitahukan atau tidak memberitahukan perbuatan atau pengisian formulir atau belangko laporan 13, akan tetapi yang pasti adalah bahwa saksi Notaris Sukamto SHMKN tersebut bertindak untuk dan atas nama terdakwa Charlie Chandra dalam mengajukan permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo, sementara formulir atau belangko laporan 13 tersebut harus diisi serta ditandatangani sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama terdakwa Charlie Chandra. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesungguhnya secara hukum terdakwa Charlie Chandra tidak berhak atas tanah dengan sertifikat nomor 5 Lemo meskipun SHM tersebut masih tercatat atas nama Sumita Chandra terdakwa jika Sumita Chandra memperoleh hak atas tanah tersebut didasarkan pada atau jual beli yang tidak sah. Saya ulangi, menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesungguhnya secara hukum terdakwa Charlie Chandra tidak berhak atas tanah dengan sertifikat nomor 5 Lemo meskipun sertifikat hak milik nomor 5 Lemo masih tercatat atas nama Sumita Chandra, orang tua terdakwa, jika Sumita Chandra memperoleh hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 didasarkan pada akta jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum. Pendapat majelis hakim tingkat banding terkait hal ini berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: bahwa semula tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo adalah milik David Neo
dan tercatat atas nama David Neo sejak tahun 1969. Bahwa kemudian berdasarkan akta jual beli nomor 202/1/1982 tanggal 12 Maret 1982, hak kepemilikannya beralih kepada Khairul Wijaya. Bahwa selanjutnya berdasarkan akta jual beli nomor 38/5/8 Romawi /1988 tanggal 9 Februari 1988, hak kepemilikan tanah dengan sertifikat milik nomor 5 tersebut beralih ke atas nama Sumita Chandra. Bahwa belakangan diketahui bahwa Paul Chandra diduga memasukkan cap jempol David Neo. Bahwa jika tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra berkaitan dengan terbitnya akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982, maka akta jual beli nomor 202/12/1 Romawi /1982 tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi, jika pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra tersebut tidak berhubungan dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya akta jual beli nomor 202/12/1/1982, maka akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 secara hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang jika Khairul Wijaya memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat nomor 5 berdasarkan pada akta jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum, maka peralihan hak dari Khairul Wijaya kepada Sumita Chandra atas tanah tersebut, maka dengan sendirinya peralihan hak atas tanah tersebut dari Khairul Wijaya kepada Sumita Chandra secara otomatis menjadi tidak sah dan batal demi hukum non void. Bahwa Paul Chandra dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Wisnu Suyanto atas dugaan telah melakukan pemalsuan surat dengan cara memasukkan cap jempol David Neo. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa Paul Chandra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dan terdakwa Paul Chandra dijatuhi pidana penjara bersyarat selama 6 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596/PS dari 1993 dari Tangerang tanggal 16 Desember 1993, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah panel-kailis. Menimbang bahwa jika Khairul Wijaya dan Sumita Chandra memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat milik nomor 5 didasarkan pada ketentuan dan tata cara yang benar dan sah menurut hukum, maka yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Khairul Wijaya dan Sumita Chandra dilaporkan ke pihak kepolisian dan kenapa Sumita Chandra harus melarikan diri ke luar negeri Australia. Bahkan hingga Sumita Chandra meninggal dunia, statusnya masuk dan tercantum dalam daftar pencarian orang sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa akta jual beli nomor 202/1/82 tanggal 12 Maret 1982 adalah suatu perjanjian jual beli tanah dengan sertifikat hak milik nomor 55 antara David Neo selaku penjual dengan Khairul Wijaya selaku pembeli. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan suatu perjanjian sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menimbang bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak. 3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Kausa atau sebab yang halal. Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah syarat kumulatif. 2 syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak adalah merupakan syarat
subjektif, sedangkan dua syarat lainnya mengenai suatu hal tertentu dan dosa atau sesuatu yang halal adalah merupakan syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Menimbang bahwa menurut doktrin tentang hukum perjanjian, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian tersebut secara hukum tidak sah dan dapat dibatalkan. Akan tetapi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum null and void. Menimbang bahwa pengertian istilah dapat dibatalkan dan batal demi hukum adalah dua entitas yang berbeda, meskipun keduanya mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian baru dianggap tidak sah jika pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian. Selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian yang dimohonkan pembatalannya karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut masih dianggap sah. Menimbang bahwa suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum atau null and void mengandung pengertian bahwa sejak semula perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada yang mengakibatkan perjanjian tersebut sejak semula tidak sah dan batal demi hukum. Secara otomatis perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak perlu dimintakan pembatalan. Menimbang bahwa terkait dengan tanah sertifikat hak milik nomor 5/Lemo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peralihan hak kepemilikan atas tanah dari Jepitio ke Khairi Wijaya didasarkan pada akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud di dalam akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 2012 tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Menimbang bahwa akan tetapi jika peralihan hak atas tanah tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian jual beli atas tanah tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal dengan hukum null and void. Menimbang bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596 PIS 1993 Tangerang tanggal 16 Desember 1993, maka secara otomatis akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 adalah tidak sah dan batal dengan hukum sejak akta tersebut dibuat, karena sejak semula akta jual beli tanggal 12 Maret 1982 secara hukum dianggap tidak sah, tidak pernah ada disebutkan tidak sah, tidak dipenuhi syarat objektif kausa atas sesuatu yang halal untuk sahnya suatu perjanjian. Jika tidak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Paul Chandra terkait dengan akhirnya terbitnya akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982. Menimbang bahwa Sumita Chandra, orang tua terdakwa, memperoleh hak atas tanah seluas 87.100 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo berdasarkan akta jual beli nomor 38/5/8 Romawi Teluk Naga 1988 tanggal 9 Februari 1988. Para pihak di dalam akta jual beli tersebut adalah Khairi Wijaya sebagai penjual dan Sumita Chandra sebagai pembeli. Menimbang bahwa jika akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 yang menjadi dasar peralihan hak dari Jepitio kepada Khairi Wijaya adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam sertifikat hak milik nomor 5/Lemo
dari Heri Wijaya kepada Sumita Chandra dengan sendirinya menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dan secara otomatis akta jual beli nomor 38/5/8 Romawi dari Teluk Naga dari 1988 tanggal 9 Februari 1988 menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena sejak semula akta jual beli nomor 38/5/8 dari Teluk Naga dari 1988 tanggal 9 Februari 1988 dianggap tidak pernah ada. Menimbang bahwa dengan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli nomor 202/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli nomor 38/5/8 Teluk Naga dari 1988 tanggal 9 Februari 1988 maka secara hukum sesungguhnya yang berhak atas tanah seluas 87.100 meter persegi dengan sertifikat milik nomor 5 tersebut adalah almarhum Depinyo atau ahli warisnya. Jika almarhum Depinyo memang benar-benar tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada siapapun. Menimbang bahwa jika akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli nomor 38/5/8 Teluk Naga dari 1988 tanggal 9 Februari 1988 secara hukum tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah seharusnya ahli waris almarhum Depinyo mengajukan pemulihan hak kepada kantor pada pertanahan yang menerbitkan sertifikat nomor 5 Iktausul adalah kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang agar mencoret nama Heri Wijaya dan Sumita Chandra untuk kemudian dikembalikan kepada pemilik asal yaitu almarhum Depinyo atau ahli waris yang atas dasar alasan bahwa atas jual beli nomor 12/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli nomor 38/5/8 dari Teluk Naga 1988 tanggal 9 Februari 1988 secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum menurut MUI. Dengan mengajukan bukti salinan resmi putusan pengadilan negeri Tangerang tanggal 16 Desember 1993 jika tidak pidana pemalsuan yang dilakukan Paul Chandra terkait, saya ulangi, jika tidak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Paul Chandra terkait dengan terbitnya akta jual beli nomor 202/1982 dari 1982 tanggal 12 Maret 1982. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa terkait pertanyaan terdakwa Charlie Chandra tentang siapa yang sebenarnya dianggap menguasai tanah secara fisik, maka jawabannya adalah orang atau pihak yang secara real atau secara de facto menguasai tanah tersebut. Inkasu adalah PT Mandiri Bangun Lamor. Menimbang bahwa PT Mandiri Bangun Lamor menguasai secara fisik tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat kami yang didasarkan kuasa dari para ahli waris almarhum Depinyo berdasarkan surat kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Indrarini Sawitri, sarjana hukum, notaris di Kabupaten Tangerang. Menimbang bahwa jika para ahli waris almarhum Depinyo memang benar-benar berhak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam sertifikat ambil nomor 5/Garis-Miring, maka penguasaan tanah tersebut secara fisik oleh PT Mandiri Bangun Lamor secara hukum adalah sah dan dapat dibenarkan. Lagi pula para ahli waris almarhum Depinyo telah menerima pembayaran ganti rugi atau kompensasi dari pihak PT Mandiri Bangun Lamor sebagaimana dinyatakan oleh saksi Kelana Dian Susanti, anak dari pasangan suami istri Soehardiman Kelana dan Tan Hanyo yang merupakan salah satu dari ahli waris almarhum Depinyo. Menimbang bahwa terkait pertanyaan terdakwa Charlie Chandra tentang siapa yang akan dilindungi oleh pengadilan,
maka majelis hakim tingkat banding memberikan pendapat bahwa yang harus dilindungi oleh pengadilan adalah para pencari keadilan dan kebenaran. Karena setiap putusan yang diambil harus berpihak kepada kebenaran demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa terkait pernyataan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa pembeli yang beritikat baik harus dilindungi, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa adalah suatu keharusan dan kewajiban bagi hakim atau pengadilan untuk melindungi pembeli yang beritikat baik. Akan tetapi perlindungan terhadap pembeli yang beritikat baik tidak boleh menafikan atau menghilangkan hak orang lain. Menimbang bahwa terkait kasus tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo, ketika Sumita Chandra akan membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 5 Lemo dari Hairil Wijaya, jika ia Sumita Chandra tidak mengetahui kalau Hairil Wijaya tidak berhak atas tanah tersebut karena peralihan hak dari Tepitnio kepada Hairil Wijaya dianggap tidak sah dan batal demi hukum, maka cara melindungi pembeli yang beritikat baik inkasu Sumita Chandra adalah dengan cara terdakwa selaku ahli waris almarhum Sumita Chandra dapat menuntut atau menggugat Hairil Wijaya agar ia dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran harga pembelian tanah tersebut, sehingga orang yang berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemut tersebut inkasu para ahli waris almarhum Tepitnio tidak dirugikan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas sudah cukup alasan pertimbangan majelis hakim tingkat banding untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa penasihat hukumnya sebagaimana dikemukakan di dalam pembelaan dan pernyataan terdakwa penasihat hukumnya terkait masalah pembeli yang tidak baik harus dilindungi sebagaimana dikemukakan dalam memo bandingnya. Menimbang terlepas dari apakah peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 5 Lemo dari Hairil Wijaya kepada Sumita Chandra secara hukum sah atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa perkara yang dimintakan pemeriksaan banding oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut bukanlah untuk memeriksa keabsahan akte jual beli yang mendasari Sumita Chandra memperoleh hak kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam sertifikat hak milik nomor 5 Lemo, karena hal tersebut merupakan kewenangan peradilan perdata. Akan tetapi perkara ini adalah untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMKN dalam kapasitas dan kedudukannya selaku kuasa dari Charlie Chandra. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana akan disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa terdakwa Charlie Chandra didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa kualifikasi tindak pidana dari pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah turut serta melakukan pemalsuan surat. Tes, kami lanjutkan. Menimbang bahwa rumusan pasal 263 ayat 1 pembidana adalah seperti barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana dari pasal 263 ayat 1 pembidana adalah sebagai berikut: A. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. B. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. C. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa dari frasa kata dapat menimbulkan hak dan frasa kata dapat menimbulkan kerugian dalam urusan delik pasal 263 ayat 1 pembidana tersebut dapat diketahui dan dipastikan
bahwa tindak pidana atau delik sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 1 KUH pidana adalah delik formil yang lebih menekankan dan fokus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Inkasu adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat tanpa melihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. A. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian unsur tindak pidana pasal 263 ayat 1 KUH pidana, karena delik yang dirumuskan merupakan delik formil, maka yang harus dibuktikan adalah unsur esensial dari pasal 263 ayat 1 KUH pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Jika unsur esensial tersebut, yaitu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut, terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka unsur-unsur tindak pidana dari pasal 263 ayat 1 KUH pidana ini dianggap telah terpenuhi tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut. Menimbang bahwa unsur esensial yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dari pasal 263 ayat 1 KUH pidana adalah unsur alternatif, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Jika salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUH pidana yang dilakukan pada terdakwa, maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa Charlie Chandra telah membuat surat palsu atau apakah terdakwa Charlie Chandra telah memalsukan surat. Menimbang bahwa anasir atau unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah dua entitas yang berbeda, meskipun keduanya dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Menimbang bahwa membuat surat palsu adalah membuat surat baru yang tidak pernah ada sebelumnya, yang seluruh atau sebagian isinya tidak benar atau dipalsukan, sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, menambah atau mengubah isinya sehingga isinya berbeda dan tidak sesuai dengan aslinya. Menimbang bahwa dari formulasi surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan negeri Tangerang, dapat diketahui bahwa objek pemalsuan surat yang didakwakan pada terdakwa Charlie Chandra adalah membuat surat palsu berupa surat pernyataan bahwa tanah dengan sertifikat milik nomor 5 Lemo tidak dalam sengketa, dan surat pernyataan menguasai secara fisik atau tanah dengan sertifikat milik SHM nomor 5 Lemo. Surat pernyataan tersebut dibuat dan digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama terdakwa Charlie Chandra sebagai ahli waris almarhum Sumita Chandra, yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMK selaku kuasa dari terdakwa Charlie Chandra. Menimbang bahwa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan pernyataan menguasai tanah secara fisik telah disediakan formulir atau blankonya oleh Badan Pertanahan Nasional BPN, yaitu lampiran 13 sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut. Menimbang bahwa harus dapat dipahami dan dimengerti bahwa formulir atau blanko surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran 13 baru berubah status menjadi suatu surat dan mempunyai nilai sebagai surat jika formulir atau blanko tersebut telah diisi dan atau ditandatangani. Menimbang bahwa terkait surat pernyataan sebagaimana maksud dalam pada lampiran 13 permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah apakah tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut tidak dalam sengketa, dan atau apakah tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat milik nomor 5 Lemo secara fisik dikuasai oleh terdakwa. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Charlie Chandra memberi kuasa kepada Pak Sukamto SHMK untuk mengurus permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Februari 2023. Menimbang bahwa kapasitas dan kedudukannya sebagai penerima kuasa dan terdakwa saksi Sukamto SHMK membuat dan menandatangani surat mengajukan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menimbang bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut, saksi Sukamto SHMK mengisi formulir atau blanko lampiran 13 yang merupakan pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tanah dikuasai secara fisik. Menimbang bahwa saksi Sukamto SHMK menerangkan bahwa sebelum mengajukan balik nama telah dilakukan pengecekan secara online, dan hasil pengecekan secara online tersebut diketahui bahwa sertifikat tersebut tidak sedang diagunkan, tidak terdapat blokir dari kementerian, tidak terdapat sita, tidak ada sengketa atau perkara.
Menimbang bahwa saksi Sukamto SHMK di bawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa formulir 13 yang saksi buat adalah kalimat tertulis tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik dan seterusnya. Memang ini format yang dibuat oleh BPN Kabupaten Tangerang dan selama ini saksi tidak pernah untuk melakukan penelitian ke lapangan untuk memastikan fisiknya. Menimbang bahwa meskipun saksi Sukamto SHMK selaku kuasa dan terdakwa telah melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Badan Pertanahan Nasional dan hasil pengecekan tersebut secara administratif atau secara de jure ternyata bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa, akan tetapi secara de facto atau fakta yang sesungguhnya menunjukkan bahwa secara juridis tanah dengan sertifikat hak milik nomor 55 tersebut memiliki riwayat yang panjang terhadap terjadinya sengketa. Hal ini terbukti dengan terdapatnya beberapa putusan pengadilan, baik putusan pidana maupun putusan perdata dan putusan pengadilan tata usaha negara terkait sengketa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 55. Menimbang bahwa terkait pernyataan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 55 secara fisik dikuasai terdakwa, dalam pernyataannya secara de facto tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh PT Mandiri Bangun Makmur sebagai kuasa dari para ahli waris almarhum David Nyo berdasarkan surat kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015. Lagi pula para ahli waris dari almarhum David Nyo masing-masing telah menerima pembayaran ganti rugi dan uang kompensasi dari PT Mandiri Makmur Mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Kelana Dian Susanti anak dari Suhardiman Kelana dan Tan Hanyo. Waktu kurang lebih sejumlah 500 juta rupiah. Menimbang bahwa karena terbukti bahwa secara de facto tanah tersebut ternyata dalam keadaan sengketa dan secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur dan bukan dikuasai secara fisik oleh terdakwa dan bukan pula dikuasai oleh saksi Sukamto SHMK selaku kuasa dari terdakwa, maka surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa dan tanah secara fisik dikuasai oleh terdakwa atau kuasanya isinya adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Menimbang bahwa karena isi surat pernyataan sebagaimana maksud para formulir atau belangko April 13 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sukamto SHMK selaku kuasa dari terdakwa adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka saksi Sukamto SHMK dalam kapasitas dan kedudukannya selaku kuasa dari terdakwa Charlie Chandra telah terbukti membuat dan menandatangani surat palsu. Menimbang bahwa karena saksi Sukamto SHMK dalam membuat surat palsu tersebut adalah dalam kapasitas sebagai kuasa dari terdakwa bertindak untuk dan atas nama terdakwa, maka terhadap terdakwa Charlie Chandra dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMK yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan istilah vicarious liability. Menimbang bahwa vicarious liability adalah suatu istilah yang diperkenalkan dalam doktrin ilmu hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau pelaku dalam hal terdakwa hubungan tertentu atau adanya pemberian kuasa kepada pelaku tindak pidana, misalnya karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara majikan dengan guru atau sebagai kuasa. Menimbang bahwa dalam perkara ini antara terdakwa Charlie Chandra dan pelaku in kasus Sukamto SHMK terjadi hubungan hukum pemberian kuasa, bahwa pelaku Sukamto SHMK adalah melakukan perbuatan pidana membuat surat palsu tersebut adalah untuk kepentingan serta bertindak untuk dan atas nama terdakwa. Menimbang bahwa dapat dianggap turut serta menurut pasal 55 ayat 1 plus 1 KUH pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya kerjasama yang erat, para pelaku saling berkoordinasi dan berkontribusi dalam melakukan tindak pidana. 2. Kesengajaan bersama. 3. Peran aktif dalam perencanaan atau pelaksanaan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat 1 KUH pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 plus 1 KUH pidana yang dikualifikasi tindak pidana adalah turut serta melakukan pemalsuan surat. Menimbang bahwa karena perbuatan membuat surat palsu yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMK dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai selaku kuasa dan terdakwa, maka terhadap terdakwa Charlie Chandra secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 55 ayat 1 plus 1 KUH pidana. Dengan demikian unsur membuat surat palsu telah terpenuhi. B. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau kebebasan hutang atau yang ditentukan sebagai bukti daripada suatu hal. Menimbang bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan karena frasa kata dapat menimbulkan hak,
pada rumusan unsur delik dapat diketahui bahwa tindak pidana atau delik yang dirumuskan pasal 231 pidana adalah delik formil yang tidak melihat dan tidak menilai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pemalsuan tersebut. Menimbang bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif. Apabila salah satu unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak, atau apakah dengan membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan perikatan, atau apakah dengan membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan pembebasan hutang, atau apakah perbuatan membuat surat palsu tersebut diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Sukamto SHMKN, saksi Haji Misan Pelor bin 1, saksi Haji Marime Esa bin Karto, dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan pernyataan menguasai secara fisik sebagaimana lapisan 13 diperuntukkan sebagai bukti dalam pengajuan permohonan pencatatan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo pada kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi. C. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Menimbang bahwa unsur frasa dengan maksud pada unsur pada pasal 231 pidana ini adalah salah satu bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana. Bentuk-bentuk kesengajaan atau dolus dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut. 1. Kesengajaan sebagai maksud, dolus directus. Pelaku secara sadar menginginkan terwujudnya perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. 2. Kesengajaan dengan kepastian, dolus indirectus. Pelaku secara tidak langsung menginginkan timbulnya akibat tertentu, akan tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. 3. Kesengajaan dengan kemungkinan dolus eventualis. Pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari bahwa akibat tersebut kemungkinan terjadi dan ia tetap melanjutkan perbuatannya. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah apa maksud dan tujuan terdakwa dalam membuat surat palsu atau menyuruh membuat surat palsu tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya surat palsu tersebut. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi terutama saksi Sukamto SHMKN dan keterangan terdakwa Charlie Chandra di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa surat pernyataan palsu itu dibuat untuk digunakan sebagai bukti dan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama Charlie Chandra atau terdakwa. Menimbang bahwa jika proses balik nama tersebut terjadi, maka berpotensi menimbulkan akibat hukum bahwa terdakwa akan memperoleh hak atas tanah dengan sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut. Menimbang bahwa terdakwa Charlie Chandra secara sadar menginginkan dan bermaksud agar surat palsu tersebut digunakan oleh Sukamto SHMKN selaku kuasa dari terdakwa sebagai bukti yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo kepada kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi. D. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa terkait pembuktian unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah apakah jika surat palsu tersebut dipakai atau digunakan dalam pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo dapat menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa majelis hakim tidak banding berpendapat bahwa jika surat palsu tersebut dipakai atau digunakan dalam pengajuan permohonan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut berpotensi dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Inkasu adalah para ahli waris dan atau PT Mandiri Bangun Makmur Mandiri apabila kantor pertanahan Kabupaten Tangerang mengabulkan permohonan pencatatan balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama Charlie Chandra. Menimbang bahwa jika kantor pertanahan Kabupaten Tangerang melakukan proses balik nama sertifikat milik nomor 5 Lemo dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris almarhum David Nyo dan atau PT Mandiri Bangun Makmur yang telah membayar ganti rugi dan atau kompensasi kepada para ahli waris almarhum David Nyo. Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi meskipun kerugian tersebut belum terjadi. Menimbang bahwa terkait dengan pernyataan saksi Nono Sampono di persidangan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sejumlah 270 juta rupiah tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan karena selain saksi Nono Sampono tidak memberikan perincian yang jelas tentang kerugian tersebut. Secara de facto, PT Mandiri Bangun Makmur telah menguasai secara fisik tanah seluas 87.100 meter persegi.
dengan sertifikat milik nomor 5 Lemon tersebut. Dan lagi pula PT Mandiri Bangun Makmur telah memperoleh hak guna bangunan atas tanah tersebut, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan SHGB nomor 502 Lemon. Menimbang bahwa dengan terpenuhi semua unsur tidak pidana dari pasal 263 SAT pidana, maka saksi Sukamto SHMKN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama bahwa tidak pidana pemalsuan surat. Akan tetapi perbuatan saksi Sukamto SHMKN adalah untuk kepentingan serta bertindak untuk dan atas nama terdakwa Charlie Chandra berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Februari 2023. Oleh karena itu, maka terdakwa Charlie Chandra secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMKN atau Vicarius Dian. Lagi pula, dakwaan penuntut umum telah diuntukkan atau dihubungkan dengan pasal 55 S1 ke 1 pidana tentang turut serta dalam ini, bahwa terdakwa Charlie Chandra telah terbukti menyuruh saksi Sukamto SHMKN selaku kuasa dari terdakwa untuk membuat surat palsu sebagaimana disebut dalam lampiran 13 permohonan balik nama serta milik nomor 5 Lemon. Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa Charlie Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2631 KUH pidana, yaitu pasal 55 S1 ke 1 KUH pidana dakwaan tunggal penuntut umum. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, maka terhadap terdakwa secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menimbang bahwa karena terdakwa nyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dengan tidak dihubungannya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan atau setimpal dengan kesalahannya. Baik, sehubungan dengan azan zuhur telah berkumandang, sidang saya skos.
Baik, skor secabut dan sidang dilanjutkan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa tentang serahmat atau lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Charlie Chandra, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa penuntut umum di dalam surat tuntutan pidana atau rekuisitornya berpendapat bahwa terdakwa Charlie Chandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana terus serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP YouTube pasal 55 ayat 1 P1 KUHP. Oleh karena itu penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun. Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan putusan nomor 856 dari PP dari 2025 dari Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 yang amar atau diktum putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra dengan pidana penjara selama 4 tahun. Menimbang bahwa jika dilihat dari sisi keadilan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 tahun dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa selama 4 tahun dinilai kurang tepat dan tidak adil, terutama bagi terdakwa. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banten akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 garing PP garing 2025 tanggal 20 Agustus 2025 sekedar mengenai serahmat atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Perubahan serahmat tersebut didasarkan pada pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa dengan berpegang teguh pada azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut, maka hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan kepada kebenaran dan keadilan. Karena setiap putusan yang diambil harus didasarkan pada keadilan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Menimbang bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mencakup 3 nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Prioritas dalam teori Radbruch yang lebih dikenal dengan Radbruch formula adalah bahwa apabila terjadi benturan antara ketiga nilai tersebut, maka nilai keadilan harus diutamakan.
Menimbang bahwa keadilan adalah konsep dalam penyelenggaraan kekuasaan yang mengacu pada prinsip kesetaraan, integritas, proporsionalitas, imparsialitas, dan restoratif. Menimbang bahwa jika keadilan dijadikan prioritas utama dalam penegakan hukum, maka hakim harus melihat suatu perkara dari sudut pandang yang objektif dan bergerak ke arah pemikiran dan kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa hakim harus melihat dan menilai perkara secara objektif dari segala sudut pandang atau sisi, baik dari sudut pandang atau sisi penuntut umum maupun dari sudut pandang atau sisi terdakwa dan penasihat hukumnya, begitu juga dari sudut pandang atau sisi korban atau pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari sudut pandang atau sisi penuntut umum dalam melihat perkara ini, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama 4 tahun dinilai terlalu ringan karena perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah PT Mandiri Bangun Makmur. Lagi pula ancaman pidana dari pasal 263 ayat 1 KUHP adalah selama 6 tahun sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum di dalam memori banding. Menimbang bahwa selain itu penuntut umum mengemukakan bahwa Akta Jual Beli nomor 202/12/1 Romawi -1982 dan Akta Jual Beli nomor 38/5/8 Romawi -Naga -1988 adalah tidak sah dan tidak mempunyai ketentuan pidana karena adanya pemalsuan surat. Selanjutnya penuntut umum juga mengemukakan bahwa Khairul Wijaya dan Sumita Chandra pernah dilaporkan ke kepolisian, akan tetapi Sumita Chandra melarikan diri atau bergabung sampai dia meninggal dunia di Australia. Menimbang bahwa dari sudut pandang atau sisi terdakwa, sebagaimana dikemukakan di dalam nota tunggakan atau kontra memori bandingnya, mengemukakan bahwa hingga saat ini AJB kami masih sah, sertifikat hak milik kami juga masih sah, tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun. Justru BPN lah yang menciptakan masalah dengan menerbitkan SHGB di atas tanah yang sudah bersertifikat atas nama ayah saya. Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga mengemukakan bahwa ia tidak pernah membuat surat palsu. Yang membuat surat palsu tersebut adalah Sukamto SHMKM, sedangkan Sukamto sampai saat ini belum disidangkan. Selanjutnya terdakwa juga mengemukakan bahwa ia berhak atas tanah dengan sertifikat milik nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra karena terdakwa adalah ahli waris dari almarhum Sumita Chandra. Menimbang bahwa jika dilihat dari sisi penasihat hukum terdakwa, sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya, mengemukakan bahwa telah terjadi penyimpangan ketentuan hukum acara pidana. Majelis hakim terbukti menghukum terdakwa dengan tindak pidana pemalsuan surat tanpa adanya bukti surat yang telah dipalsukan. Majelis hakim telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam membuat pertimbangan putusan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah memanipulasi fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan bukti yang didukung terdakwa atau penasihat hukum. Selain itu, penasihat hukum terdakwa mengemukakan bahwa penguasaan tanah oleh PT Mandiri Bangun Makmur adalah tidak sah dan ilegal karena tanpa alasan. Menimbang bahwa masih dilihat dari sisi penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan bahwa Kanwil BPN Banten terbukti melampaui kewenangannya disebabkan pembatalan pencatatan perolehan hak atas sertifikat hak milik nomor 5 Lemo terbukti dengan tindakan mencoret nama Sumita Chandra sebagai pemilik SHM nomor 5 Lemo dan mengembalikan menjadi atas nama ahli waris Opinio tanpa adanya putusan pengadilan perdata yang membatalkan KJB nomor 202 tahun 1992. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengemukakan bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan akta jual beli nomor 202/12/2/1982 tanggal 12 Maret 1982. Menimbang bahwa selain itu penasihat hukum terdakwa juga mengemukakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
dan sekaligus mengajukan pertanyaan, surat mana yang dipalsukan oleh terdakwa? Formulir atau belangko sebagaimana lampiran 13 tersebut dibuat oleh BPN. Kalau ada surat yang dipalsukan harus diperiksa dan diuji di laboratorium forensik. Menimbang bahwa masih dilihat dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa, bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan akta jual beli nomor 202/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli nomor 38/5/Teluk Naga/1988 tanggal 9 Februari 1988. Menimbang bahwa jika dilihat dari sisi ahli waris almarhum Jepinyo, bahwa ahli waris almarhum Jepinyo merasa berhak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 atas nama Sumita Chandra, karena peralihan hak kepemilikan tanah tersebut dari almarhum Jepinyo kepada Gayo Wijaya adalah tidak sah karena didasarkan adanya pemalsuan. Menimbang bahwa dilihat dari sudut pandang atau dari pihak PT Mandiri Bangun Makmur yang semula menguasai secara fisik tanah tersebut atas dasar kuasa dari para ahli waris almarhum Jepinyo dan kemudian berlanjut dengan pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada para ahli waris almarhum Jepinyo, karena pihak PT Mandiri Bangun Makmur merasa yakin bahwa yang berhak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 adalah para ahli waris almarhum Jepinyo. Menimbang bahwa masih dilihat dari sudut pandang atau sisi PT Mandiri Bangun Makmur bahwa akibat perbuatan terdakwa Sumita Chandra telah menimbulkan kerugian bagi PT Mandiri Bangun Makmur sejumlah 270 juta rupiah. Menimbang bahwa jika dilihat dari sisi Badan Pertahanan Nasional yang menerima permohonan balik nama yang diajukan terdakwa melalui kuasanya Notaris Kortoris KM, kemudian membatalkan permohonan pencatatan balik nama yang diajukan Kortoris selaku kuasa terdakwa dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Banten nomor 3 dari PPT dari BPN dari 36 dari 3 Romawi dari 2023 tanggal 3 Maret 2023. Menimbang bahwa masih dilihat dari sudut pandang atau sisi Badan Pertahanan Nasional, maka bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten telah membatalkan pencatatan peralihan hak atas sertifikat amil nomor 5 Lemo yang diikuti dengan tindakan mencoret nama Sumita Chandra sebagai pemilik sertifikat amil nomor 5 Lemo dan mengembalikan menjadi atas nama ahli waris Jepinyo yang kemudian menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas tanah tersebut dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 502/Lemo tahun 2023. Menimbang bahwa keputusan Kanwil BPN Provinsi Banten menerbitkan surat keputusan pembatalan pencatatan balik nama sertifikat amil nomor 5 Lemo didasarkan pada adanya jaminan dari pihak PT Mandiri Bangun Makmur sebagai pihak yang secara fisik menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat amil nomor 5 Lemo. Menimbang bahwa setelah melihat dari segala sudut atau sisi dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini, maka secara objektif Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut: bahwa semula tanah dengan sertifikat milik nomor 5 Lemo tersebut tercatat atas nama Jepinyo, bahwa akar permasalahan perkara ini bermula ketika diketahuinya saudara Paul Chandra memalsukan Jepinyo terkait peralihan hak atas tanah dengan sertifikat milik nomor 5 dari Lemo, bahwa peralihan hak atas tanah dengan sertifikat milik dari 5 dari Lemo dari Jepinyo kepada Gayo Wijaya didasarkan pada akta jual beli nomor 202 dari 12 dari 1 dari 1942 tanggal 12 Maret 1942, bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra tersebut telah diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan nomor 596/PS/1923 dari Tangerang tanggal 16 Desember 1993 yang amar atau diikut putusannya menyatakan terdakwa Paul Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara bersyarat selama 6 bulan. Dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa jika tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra terkait dengan surat-surat yang berhubungan atau berkaitan dengan terbitnya akta jual beli nomor 2/12 dari 1 dari 1992 dengan adanya putusan Pengadilan Negeri
Tangerang nomor 596 garing PS garing 1993 tanggal 16 Desember 1993 tersebut, maka secara hukum akan jual beli nomor 202 garing 12 garing 1 garing 1982 tanggal 12 Maret 1982 tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Negara. Bahwa pengertian suatu perjanjian batal demi hukum adalah bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Bahwa Sumika Chandra orang tua terdakwa memperoleh hak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 demo dari KLI berdasarkan akta jual beli nomor 38 garing 5 garing 85 Permai garing Dermaga garing 1988. Bahwa jika perolehan hak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 demo dari DPD kepada KLI didasarkan pada perjanjian yang tidak sah dan batal hukum, maka peralihan hak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 demo dari KLI Wijaya kepada Sumika Chandra orang itu sertifikat menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa terdakwa Richard Chandra sebagai ahli waris almarhum Sumika Chandra merasa berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 demo karena masih tercatat atas nama almarhum Sumika Chandra. Bahwa yang berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 demo atas nama Sumika Chandra adalah para ahli waris almarhum Jepinyo jika tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 demo tersebut benar-benar tidak pernah dijual atau dialihkan kepemilikannya oleh almarhum Jepinyo. Bahwa seharusnya ahli waris almarhum Jepinyo mengajukan pemulihan hak kepada kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dengan adanya putusan pengadilan tentang nomor 596 garing PS dari 1993 garing PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993 yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paul Chandra karena telah melakukan tidak pidana pemalsuan surat jika tidak pidana pemalsuan surat tersebut berkaitan dan menyebabkan lahirnya akta jual beli nomor 202 garing 12 garing 1 1948 tanggal 9 Februari 1948. Bahwa kantor pertanahan Provinsi Banten telah mengeluarkan keputusan nomor 3 garing PPT garing BPN titik 36 garing 3 Romawi garing 2023 tentang pembatalan pencatatan permohonan balik nama yang diajukan oleh terdakwa Charlie Chandra melalui kuasanya Sukamto Desa MKR. Bahwa seharusnya kantor pertanahan Kabupaten Tangerang memulihkan hak almarhum Jepinyo sertifikat amil nomor 5 demo jika peralihan hak dari Jepinyo kepada KLI Wijaya dianggap tidak hukum sebagai akibat dari pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra. Bahwa sudah seharusnya ada berbagai kewajiban bagi hakim untuk melindungi pembeli yang berpikir baik. Akan tetapi perlindungan terhadap pembeli yang berpikir baik tidak boleh menafikan atau menghilangkan hak orang lain atau pihak lain. Bahwa perlindungan terhadap pembeli yang berpikir baik harus dilakukan dengan cara-cara yang benar tanpa merugikan pihak lain. Bahwa putusan-putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh penasihat hukum terdakwa tidak membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Bahwa perbuatan Paul Chandra menimbulkan akibat kerusakan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi almarhum Jepinyo atau Sumika Chandra jika tidak pidana pemalsuan surat tersebut terkait dengan terbitnya menyebabkan lahirnya akta beli nomor 202 garing 12 dan 1 garing 1922 tanggal 12 Maret 1922. Bahwa Sumika Chandra orang tua terdakwa dapat dikatakan sebagai pembeli yang tidak baik jika Sumika Chandra tidak mengetahui kalau pembelian hak atas tanah dengan sertifikat milik nomor 5 demo dari Jepinyo KLI Wijaya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa jika KLI Wijaya mengetahui bahwa Chandra memalsukan cek jebol yang menyebabkan beralihnya kepemilikan atas berdasarkan akta jual beli nomor 202 garing 12 garing 1 garing 1982 tanggal 12 Maret 1982 maka terhadap KLI Wijaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan pidana dan pihak yang dirugikan dapat menuntut perdata dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Bahwa KLI Wijaya dan Sumika Chandra pernah dilaporkan pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana masuk surat, tetapi
Sumika Chandra Berkadir di Australia sampai yang meninggal dunia di Australia, bahwa status Sumika Chandra yang kemudian adalah masuk daftar. Saya ingatkan bahwa jika pelayanan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 dari Lemo dari Tepiknio kepada Hairul Wijaya dan pelayanan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo dari Hairul Wijaya adalah sah secara hukum, maka sudah barang tentu Hairul Wijaya dan Sumita Chandra tidak akan pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan dugaan pemalsuan surat dan Sumita Chandra tidak perlu sampai melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Perbuatan terdakwa Nurul Sukamto SH.MH melakukan pemalsuan surat tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo, karena terdakwa merasa berhak sebagai waris Sumita Chandra. Bahwa proses balik nama tersebut tidak mungkin terjadi karena Kantor Pertanahan Provinsi Banten telah mengeluarkan keputusan pembatalan pencatatan permohonan balik nama sertifikat yang dimohonkan terdakwa melalui kuasanya Sukamto SHMP. Bahwa jika Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo setelah mengetahui bahwa peralihan hak dari Tepiknio kepada Hairul Wijaya disahkan pada akte jual beli yang tidak sah dan batal hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang seharusnya memulihkan hak Tepiknio atau ahli warisnya atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo dengan cara mencoret nama Hairul Wijaya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596/S 1993 Tangerang tanggal 16 Desember 1993, dan selanjutnya mencoret nama Sumita Chandra atas dasar putusan yang sama jika tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Paul Chandra terkait dengan terbitnya akte jual beli nomor 202/12/1 Mawi 1982 tanggal 12 Maret 1982. Bahwa penguasaan tanah oleh para ahli waris almarhum Tepiknio dianggap sah secara hukum karena almarhum Tepiknio tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo tersebut kepada siapapun. Bahwa penguasaan tanah oleh PT Mandiri Bangun Makmur secara hukum didasarkan pada surat kuasa dari para ahli waris almarhum Tepiknio. Bahwa terkait tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 dari Semeru Lemo yang sekarang secara fisik telah dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur dan telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan, yaitu sertifikat hak guna bangunan nomor 502 dari Semeru Lemo, sebagaimana dimukakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Menimbang bahwa kesimpulan dan pendapat majelis hakim tingkat banding tersebut di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charlie Chandra dalam perkara ini. Menimbang bahwa terkait pernyataan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa yang melaporkan Paul Chandra adalah saudara Wisnu Suyanto dan bukan Tepiknio, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP bukanlah merupakan delik aduan. Siapapun dapat melaporkan tindak pidana pemalsuan surat ketika ia tahu bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Menimbang bahwa meskipun bukan Tepiknio atau para ahli warisnya yang melaporkan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Paul Chandra atau terdakwa Charlie Chandra tidaklah menyebabkan hapus atau gugurnya kewenangan menuntut oleh penuntut umum, karena tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP bukanlah delik aduan. Menimbang bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 PB 2025 Pengadilan Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Charlie Chandra tidak dapat dibenarkan sepanjang pertimbangan hukum tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan dalam tingkat banding ini. Menimbang bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat dibenarkan sepanjang tidak relevan dan bertentangan dengan pertimbangan putusan ini. Menimbang bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak dapat dibenarkan pula sepanjang tidak relevan dan bertentangan dengan pertimbangan putusan ini. Menimbang bahwa terkait pertanyaan penasihat hukum terdakwa tentang surat yang mana yang dipalsukan oleh terdakwa, majelis hakim tingkat banding memberikan pendapat bahwa surat yang dipalsukan oleh terdakwa adalah surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan atau surat pernyataan menguasai tanah secara fisik, sebagaimana dimaksud pada lampiran 13 permohonan pencatatan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sukamto
SHMKN selaku kuasa dari terdakwa yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Jody Chandra, menimbang bahwa meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan tindak pidana membuat surat palsu, akan tetapi orang yang membuat surat palsu tersebut inkasu adalah saksi Sukamto SHMKN adalah selaku kuasa serta bertindak untuk dan atas nama terdakwa, maka tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sukamto maka secara hukum terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sukamto SHMKN. Menimbang bahwa terkait pernyataan penasihat hukum terdakwa tentang kewajiban atau keharusan agar surat yang menjadi objek pemalsuan surat untuk diperiksakan dan diuji pada laboratorium forensik, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta melakukan pemalsuan surat yang unsurnya merupakan unsur alternatif, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menimbang bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah dua entitas yang berbeda, meskipun keduanya dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana membuat surat palsu tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melakukan pemeriksaan dan diuji di laboratorium forensik, karena tidak ada bukti pembandingnya. Yang perlu dibuktikan dan diuji adalah tentang kebenaran dari seluruh atau sebagian isinya. Apakah benar tanah tersebut tidak dalam sengketa dan atau apakah benar tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh terdakwa. Menimbang bahwa tetapi dalam perkara tindak pidana memalsukan surat, maka sudah menjadi suatu keharusan dan wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan dan uji di laboratorium forensik untuk memastikan apakah surat tersebut identik atau apakah surat tersebut identik dan dengan aslinya atau tidak, karena ada bukti pembandingnya yaitu surat aslinya. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal ataupun keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan kesalahan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa, menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan-alasan atau keadaan-keadaan yang dapat memberatkan kesalahan terdakwa. Hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa, menimbang bahwa hal-hal ataupun keadaan yang dapat meringankan kesalahan terdakwa, bahwa karena ketidaktahuan dan ketidakpahamannya terdakwa Jody Chandra sebagai waris almarhum Sumita Chandra merasa berhak atas tanah dengan sertifikat amil nomor 5 Lemu karena masih tercatat atas nama Sumita Chandra, orang tua terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Sukamto SHMKN untuk membuat surat palsu tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun terhadap pihak lain, karena Kantor Pertahanan Provinsi Banten telah membatalkan pencatatan permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemu yang diajukan terdakwa melalui kuasanya Sukamto SHMKN. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat mengharapkan dan membutuhkan bimbingan dari terdakwa selaku ayahnya. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa selama pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa seperti tersebut di atas, akhirnya majelis hakim tingkat banding sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amal putusan di bawah ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya sehingga dipandang sudah tepat dan adil. Menimbang bahwa selama proses peradilan yang dijalani oleh terdakwa terhadap terdakwa telah dilakukan atau dikenakan penangkapan dan atau penahanan di rumah tahanan negara dengan mengacu pada ketentuan di dalam hukum acara pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karena itu dengan putusan ini majelis hakim memintakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan sebagaimana akan ditentukan di dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856/2025 PN Tangerang tanggal 22 Agustus 2025 akan dikuatkan dan dengan perubahan sekedar mengenai strapa atau lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini.
menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka harus pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan yang pada pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan di dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan berakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856 PIT B 2025 Pen Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 sekedar mengenai sak makna atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dengan identitas lengkap seperti cantum di awal putusan ini, telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan surat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di Tiga Rasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon garis miring keluarga tanggal 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat hamil nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukamto SHMKM. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat pemeriksaan yang pada pemeriksaan tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Muhammad Muhlis SHMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Paulian Bumban Toruan SHMH dan Haji Saprin Rizalmi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu Bobi Ertanto Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, akan tetapi dihadiri oleh penasihat hukumnya. Demikian sidang selesai dan ditutup. Baik guys, sudah selesai.